Yuk kita sama-sama mencegah dengan cara 1. Mencuci tangan dengan rajin, yang bersih dan sambil bernyanyi ya. Ayo, apa lagu kesukaan kamu saat kamu cuci tangan? Nyanyikan itu 2 kali ya, baru selesai cuci tangan. Jika kamu tahu orang terdekatmu, tetanggamu, atau siapapun sedang batuk dan bersin-bersin, jaga jarak ya. Dan kalau tidak penting, tidak perlu keluar rumah. Jika baru selesai bepergian atau telah menyentuh benda yang disentuh banyak orang, jangan memegang matamu, hidungmu, mulutmu, atau bagian tubuh lainnya, karena itu adalah salah satu penyebaran virus. Yang terakhir, kalau kamu demam, batuk, dan sulit bernafas, jangan lupa untuk menghubungi medical center terdekat. Berikut adalah peraturan-peraturan online service Chancy Kids GSJA. Diperhatikan ya. Yang pertama, berilah komentar nama kamu sekarang juga, karena komentar dengan nama kamu adalah syarat nomor 1 untuk diabsen pada absensi kelas. Yang kedua, aktiflah memuji Tuhan. Jika Cici sekolah minggu mengajak kamu untuk bernyanyi, membaca Alkitab, berdoa, dan bermain, diikuti bersama ya. Yang ketiga, mengerjakan aktivitas. Syarat kedua absensi Chancy Kids GSJA adalah dengan mengerjakan aktivitas yang diberikan setiap minggunya. Jika ada aktivitas tambahan, aktivitas tersebut akan dinilai sebagai penambahan stiker. Yang keempat adalah parental guide. Orang tua harus selalu mengawasi ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Thank you. God bless you.
Ibadah Paskah Chansi Kids GSJA dimulai dari 3, 2, 1. Bangkit di hari ketiga, dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, sebaiknya kita berdoa dulu. Ikutin Tante Dewi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah online kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik dan mami papi yang ada di rumah. Selamat hari Paskah dan selamat hari Minggu. Minggu ini ibadah kita masih dilakukan dengan online. Nah, hari ini kita mau ngapain sih Tante Dewi? Mau memuji Tuhan. Ada games juga dong. Nah, kita tes dulu semangat Cici Friska. Ayo, Cici bikin kalian semangat dulu ya. Ada sukacitanya? Joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Sukacita. Hu, hu. Joy. Yah, kurang semangat lagi ya. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Joy. Sekali lagi ya, lebih cepat. Oke? Joy, 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 joy. Sukacita. Joy. Anak sekolah minggu, Yes. anak perjanjian, Go, go, go. cinta Tuhan Yesus, Pasti dong. Kita harus tetap cinta Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, walaupun saat ini keadaan tidak baik, kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa ke gereja, kita nggak bisa jalan-jalan, itu, tapi kita tetap harus mengucap syukur. Cici tanya, apa aja sih yang kalian lakukan di rumah selama liburan ini? Main PS, Hah? Main PS? nonton TV, Nonton TV? Main Nintendo? Waduh, semua cuman main aja. Itu tidak bermanfaat, tidak baik juga buat mata kalian. Nah, Cici mau semuanya anak-anak Tuhan tetap mengerjakan tugas-tugas, tidak hanya main-main dari pagi sampai malam cuman main aja. Tidak boleh ya, kita tetap harus mengerjakan tugas sekolah, kita harus membantu mama, kita bisa membantu papa, membantu kakak, atau kita bisa membereskan buku-buku kalian yang berantakan, bisa membereskan baju-baju yang berantakan. Itu semua lebih bermanfaat ya, nggak boleh cuma main dan main aja kerjaannya. Dan Cici mau ingatkan, kita juga harus punya waktu buat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Satu hari membaca 1 pasal atau 2 pasal. Terus kita berdoa. Untuk apa kita berdoa? Supaya kita punya kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Tuhan juga memberikan sukacita dalam hati kita. Untuk siapa aja sih Ci yang kita doakan? Kita bisa mendoakan papa, mendoakan mama, kakak, adik, teman-teman, ibu guru kita, juga buat bangsa kita, buat negara kita, supaya wabah ini segera berakhir, supaya kita bisa kembali berkumpul, kita bisa kembali sekolah, kita bisa kembali beribadah, semua kita bisa beraktivitas dengan normal lagi ya. Ingat pesan Cici, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk membaca firman Tuhan dan selalu mengucap syukur. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh protes. Kenapa sih mama kita harus diam di rumah? Kenapa sih mama begini? Kenapa sih mama begitu? Tidak boleh, itu artinya mengeluh. Kita harus tetap mengucap syukur. Ingat pesan Cici, yang pertama apa? Jangan lupa membaca firman Tuhan, dan kedua jangan lupa untuk
Berdoa. Di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan belum? Siap dong. Siap dong. Let's go. Let's go. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami dikasih kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh beribadah secara online. Tuhan, pakai kami, hati kami, supaya kami dapat mendengar firman-Mu. Apapun yang kami dengar, boleh dapat menjadi berkat buat kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Nah, siapa yang di sini sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah diberikan oleh Cici-Cici pada hari Jumat kemarin? Iya betul, kira-kira pas hari Jumat kemarin kita tuh memperingati hari apa sih? Betul sekali, kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Nah, kira-kira hari ini Cici mau memperingati apa lagi? Hari ini adalah hari Paskah. Kalian pasti sering kan dengar hari Paskah, tapi hari Paskah itu apa sih? Apa Paskah yang kalian sering dengar itu mengenai telur? Atau rabbit, kelinci-kelinci? Wah, sering banget nih berhubungan dengan rabbit dan juga telur. Karena apa sih? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Wah, Cici mau flashback sedikit mengenai cerita kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada saat itu ditangkap. Apakah Tuhan Yesus bersalah? Tentu tidak. Tuhan Yesus tidak sama sekali bersalah. Tapi kenapa sih Tuhan Yesus dihukum, ditaruh mahkota duri, sampai bahkan disalib? Kenapa? Karena kalian semua itu masih berdosa. Siapa yang masih nakal di sini? Ayo ngaku, siapa yang masih nakal di sini? Kalian itu semua kenakalannya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu itu ditanya oleh para atasan-atasan, apakah kamu raja orang Yahudi? Tuhan Yesus diam. Apakah kamu yang menyembuhkan orang-orang yang sakit itu? Tuhan Yesus itu dianggap dia menggantikan semua orang-orang hebat. Jadi semua orang itu gak suka sama Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus disalib deh. Padahal Tuhan Yesus itu gak salah sama sekali loh. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah disalib, Tuhan Yesus sudah sangat menderita. Akhirnya beberapa jam kemudian gempa bumi terjadi dan Tuhan Yesus mengakhirinya. Dia bilang, ini sudah selesai. Kita lihat betapa besar pengorbanannya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Siapa di sini yang mau disalibkan? Siapa yang berani untuk mengampuni semua dosa-dosa teman-teman kalian, untuk mengampuni segala kesalahan-kesalahan yang bukan kalian buat tapi kalian dihukum? Siapa yang mau di sini? Nah, kemarin Cici sudah kirim cerita mengenai kematian Tuhan Yesus. Dan ada satu teman kita namanya Chris beserta ibunya yang ikutan menyaksikan kematian Tuhan Yesus. Tapi kok pas Tuhan Yesus sudah selesai disalib, Chris itu gak balik-balik ya ke dunia nyata? Teman-teman tahu gak kenapa?
Chris ini nunggu sampai beberapa hari. Hari yang pertama Chris belum balik juga. Hari yang kedua Chris belum balik juga. Hari yang ketiga Chris belum balik juga. Chris bingung deh, kenapa sih dia belum balik-balik? Harusnya kan setelah kejadian itu Chris harus balik ke dalam dunia nyata. Lalu Chris bingung, kira-kira apa sih yang mau Tuhan lakukan lagi? Wow, hari yang ketiga ternyata Tuhan Yesus itu bangkit, teman-teman. Wow, kita bersama-sama beri tepuk tangan yuk ya Maria untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus itu pengen menunjukkan kalau dia itu benar-benar Allah. Tuhan Yesus itu benar-benar Allah yang hidup. Siapa sih yang suka nonton pahlawan-pahlawan kartun yang hebat? Kalau kalian ngelihat ketika dia berperang, masa hidupnya sudah habis, ciut, lalu dia mati deh. Ada nggak yang bisa nyelamatin lagi? Kecuali dia beli nyawanya. Tapi Tuhan Yesus ketika nyawanya sudah digebukin, ketika dia sudah disalib, dia masih bisa bangkit. Tuhan kita hebat bukan? Tuhan kita beda loh sama pahlawan-pahlawan yang lain. Tuhan kita beda sama nabi-nabi dan Allah-Allah yang lain. Tuhan kita itu satu-satunya Tuhan yang bisa hidup, Tuhan yang bangkit dari kematiannya. Wow, hebat banget gak Tuhan kita? Sama-sama kita kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangkit, gimana sih ceritanya? Jadi pada waktu itu wanita-wanita menghampiri kuburnya Tuhan Yesus. Ketika wanita-wanita menghampiri kuburnya Tuhan Yesus, dia lihat, wah ada malaikat, tapi kok Tuhan Yesusnya nggak ada sih? Lalu malaikat itu menghampiri wanita-wanita itu yang datang untuk menghampiri kuburnya Yesus. Dia bilang, Tuhan sudah tidak ada, melainkan dia sudah hidup. Kok bisa sih kuburnya kosong? Apa jangan-jangan Yesus dicuri? Apa jangan-jangan mayatnya diambil orang? Tapi tidak, Tuhan Yesus itu benar-benar hidup. Akhirnya wanita itu disuruh untuk mengabarkan berita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tolong ya kasih tahu ke saudara-saudaranya Yesus. Tolong ya kasih tahu ke murid-muridnya Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dan jangan lupa bilang kalau misalnya Tuhan Yesus mengajak untuk bertemu di Galilea. Sama-sama kita buka di 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Udah ketemu ya adik-adik, sama-sama kita baca yuk 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, kita lihat di sini firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah mati dan dikuburkan dan ia telah bangkit pada hari yang keberapa? 1, 2, 3. Tuhan Yesus telah bangkit di hari yang ketiga. Bukankah itu suatu keajaiban dan mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan lagi? Ya, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kasihnya Tuhan Yesus ini terlalu besar, sebesar ini, besar banget. Kasihnya Tuhan Yesus ini melampaui seluruh kasih yang ada di dunia ini. Bukti yang pertama bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit, yaitu kubur Yesus yang kosong dan ditemukan bahwa Yesus telah bangkit. Yang kedua, yaitu mengenai penampakan Tuhan Yesus, dan benar-benar Tuhan Yesus itu nampak di antara ratusan orang, di antara murid-muridnya, di antara Maria dan Maria Magdalena. Salah satu muridnya Tuhan Yesus menanyakan hal tersebut kepada Tuhan Yesus. Yesus, apakah engkau benar Yesus yang disalibkan itu? Lalu Yesus bilang, cucukkanlah jarimu ke dalam telapak tanganku. Lalu Thomas benar-benar memasukkan jarinya ke dalam telapak tangan Tuhan Yesus. Dan benar, telapak tangannya Tuhan Yesus ini ada bekas lubang paku. Wow, hebat banget ya Tuhan Yesus. Pesan firman Tuhan pada hari ini mengenai Paskah
kebangkitan Tuhan Yesus, sama-sama kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sehingga Ia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa-dosa kita, segala dosa-dosa adik-adik, segala dosa-dosa orang tua, segala dosa-dosa guru-guru, dan segala dosa-dosa seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, Tuhan Yesus disalibkan untuk menggenapi rancangan keselamatan dari Allah Bapa kita yang ada di surga. Yang ketiga, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dan membagikan kabar baik kepada orang lain. Oke, jadi firman Tuhan Cici sampai di sini. Ada ayat hafalan yang mesti kalian hafalkan. Kita sama-sama buka yuk di Roma 4 ayat 25. Kalian bisa baca di samping sini ya. Ini adalah ayat hafalan yang mesti kalian hafalkan. Jangan lupa dikirim melalui video yang kalian rekam. Oke, Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Firman Tuhan sampai di sini. Kita sama-sama mau berdoa yuk. Kita bergandengan tangan. Jika ada orang tua, kita sama-sama bergandengan tangan yuk. Lipat tangan kalian, tutup mata kalian, kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan hari ini kami masing boleh beribadah online. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini kami boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Engkau yang sudah mati di atas kayu salib dan Engkau yang sudah bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami. Tuhan juga boleh memberkati seluruh bangsa kami, negeri kami, bahkan muka bumi yang ada di dunia ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup memulihkan virus-virus yang ada di dunia ini. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala Allah, dokter di atas segala dokter. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup mengubahkan kondisi seperti semula kembali ya Bapa. Tuhan, Engkau sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang besar, yang telah rela mati di atas kayu salib untuk bangkit kembali demi menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Adik-adik, kita mau serius di dalam Tuhan. Mau
mengangkat tujuan ini lebih sungguh lagi ya. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Halo Laskar Kristus, apa kabarnya hari ini? Selamat hari Minggu dan selamat hari Paskah. Oke, pada hari ini kita akan membuat kreativitas yang namanya adalah buku salin. Jadi barang-barang yang harus dipersiapkan adalah alat-alatnya: penggaris, gunting. Lalu kalian juga bisa pakai spidol yang berwarna atau mungkin pensil warna kayak gini nih. Lalu selembar kertas. Jangan lupa ya kertasnya. Langkah yang pertama, sediakan 1 lembar kertas. Tring. Sudah ada kertasnya, lalu kita lipat menjadi 2 bagian. Oh, seperti ini. Sudah dilipat. Sudah semuanya? Sekarang kita lipat lagi. Yang rapi ya lipatnya ya, biar hasilnya bagus. Sudah teman-teman? Lalu lipat bagian yang ini, yang satu ini kan, yang ini ke sini. Jadi seperti ini. Sudah belum? Kalau sudah, bagian yang ini dilipat kemana? Ke sini? Bukan. Bagian ini dilipat ke belakang.
Cincin. Sudah jadi semuanya? Bagus gak lipatannya? Langkah yang kedua, sediakan satu buah penggaris yang panjang biar kita nanti bisa menggaris garis hitam berbentuk salib di kertas yang tadi biar mudah diguntingnya nanti. Oke. Langkah yang ketiga, sediakan satu buah gunting kertas. Nah, nanti kalau sudah selesai digaris, hasilnya akan seperti ini nih. Nah, gimana dengan punya kalian? Pasti lebih bagus daripada punya aku. Next, kita akan menggunting garis yang sudah dibuat dengan gunting kertas ini. Hati-hati ya menggunakan guntingnya, jangan sampai kena tangan. Nanti kalau kena tangan bisa berdarah. Oke, let's go! Langkah yang keempat, kalian boleh menggunakan pensil warna ataupun spidol warna. Setelah sudah jadi, sudah selesai mengguntingnya menjadi seperti ini, teman-teman boleh buka deh. Wah, seperti buku ya. Tapi kosong nih. Enaknya diapain ya? Mari kita warnai bersama-sama. Jeng jeng. Di bagian paling depannya, nih ya teman-teman, kan paling depan nih ya. Tuh biar dibuka kayak buku. Di bagian depannya, kalian tulis nama kalian. Ditulis nama kalian dan jangan lupa tulis kelas kalian. Misalnya, aku kelas Pratama 1, Ci. Silakan tulis di sini, Pratama 1. Terus daripada kosong cuma nama sama kelas doang, kita bikin gambar di sini. Ada matahari, ada burung, ada apa nih? Ada love, ada hati. Terus di sini ada tumbuh-tumbuhan. Nah, terserah kalian mau warnain apa aja yang kalian suka. Terus setelah kalian buat nama dan kelas di sini, di lembar-lembar berikutnya kan kosong. Nanti teman-teman bisa tulis ayat yang di sebelah kiri teman-teman.
Nah, sudah kelihatan belum? Kalau belum, boleh di-pause dulu videonya atau difoto biar lebih praktis. Sudah? Nah, ayat-ayat yang ada di sebelah kiri teman-teman itu ditulis nanti di sebelah sini. Kalian buka, ditulis ya, 1, 2, 3, 4, tutup, 5, 6, dan 7. Berarti akan ada 7 ayat. Oke teman-teman? Oke gak? Oke deh, selamat mengerjakan. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk, kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Engkau telah memberkati acara Paskah ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan menutup ibadah kami. Kiranya Engkau tutup bungkus supaya acara ini dapat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah.